Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berdirinya saya di sini untuk presentasi hasil diskusi kelompok kami, bukan untuk mempresentasikan perasaan kami. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai sayang. Jadi perkenalkan, saya Ulil Prasetyo dan teman saya Surya Tirta. di sini kami akan mempresentasikan mapel Bahasa Indonesia tahun ajaran 2025-2026 yang bertema kewirausahaan. Kami mengambil kewirausahaan dari kesuksesan migacuan membuat dampak positif yang dipimpin oleh Anton Kurniawan. Sebelum melanjutkan presentasi, kami akan mengenalkan pengampu mapel Bahasa Indonesia, yaitu beliau adalah Bu Lilis Handayani, SPD. Selanjutnya kita langsung masuk ke presentasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, perjalanan dan kisahnya. Yang kedua, dampak dari migacuan. Yang ketiga, pesan persuasif. Yang keempat, motivasi dan yang dapat kita contohkan dari beliau. Nah, kita akan membahas yaitu kesuksesan migacuan buat dampak positif yang dikembangkan oleh Bapak Anton Kurniawan. Nah, di sini saya akan memberikan background Anton Kurniawan, yaitu seorang pengusaha muda Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan CEO Migacuan. Migacuan didirikan pada tahun 2016 di Malang oleh PT Estafora Abadi. Dia bisa membangun Migacuan menjadi salah satu merek penyerat F&B lokal paling fenomenal di Indonesia dengan konsep inovatif dan harga terjangkau. Dan Migacuan memiliki slogan yaitu "Mie Pedas Nomor 1 Indonesia". Mari kita berbicara tentang sebuah kisah sukses dan lahir dari kreativitas, kerja keras, dan keberanian untuk berinovasi. Kisah ini bukan berasal dari sebuah perusahaan raksasa luar negeri, melainkan dari brand lokal yang ini menjadi fenomena kuliner Indonesia, yaitu Migacuan. Pernahkah kita membayangkan hanya dengan sepiring mie yang sederhana, sebuah usaha mampu mengubah wajah kuliner Indonesia? Inilah bukti bahwa ketika semangat kewirausahaan menyatu dengan strategi yang tepat, hasilnya bisa membawa dampak yang luar biasa. Kesuksesan Migacuan tidak datang begitu saja. Ia lahir dari keberanian yang berbeda saat banyak usaha kuliner mie dengan harga mahal. Justru Migacuan hadir dengan konsep yang unik, yaitu harga terjangkau, rasa lezat dan suasana modern, dan inovasi menu yang menggoda selera anak muda. Inilah dampak positif Migacuan. Yang pertama, menciptakan ribuan lapangan kerja. Bayangkan, setiap gerai Migacuan mampu menyerap banyak tenaga kerja, dari kasir, koki, rabu saji, hingga manajer operasional. Semakin banyak toko yang terbuka, semakin banyak pula peluang kerja yang tersedia bagi generasi muda. Yang kedua, menggunakan perekonomian lokal. Bahan baku Migacuan mulai dari mie, cabai, sayuran hingga perlengkapan dapur, sebagian besar diperoleh dari pemasok lokal. Artinya, keberadaan Migacuan ini ikut memutar roda ekonomi UMKM dan petani di Indonesia. Dan ketiga, mendorong kreativitas wirausaha lokal. Migacuan bukan sekedar makanan, tetapi juga gaya hidup. Anak muda menjadikannya tempat nongkrong, berbagai momen hingga inspirasi dalam membangun besar baru. Dari sini lahirlah semangat bahwa wirausaha adalah sesuatu yang keren, modern, dan membanggakan. Yang keempat, jadi wisata kuliner. Meningkatkan daya tarik wisata kuliner, tidak sedikit orang yang sengaja datang ke sebuah kota hanya untuk makan Migacuan. Hal ini menjadikan kuliner sebagai bagian penting dari pariwisata. Dengan kata lain, Migacuan berhasil menjadi magnet yang mengguncangkan sebuah kota. Pesan inspirasi. Kesuksesan ini mengajarkan kita satu hal penting. Bisnis sejati bukan sekadar mencari keuntungan pribadi, tapi juga memberi manfaat nyata bagi banyak orang.
Motivasi untuk kita yaitu dari Migakan kita belajar jika brand lokal bisa meraih kejayaan, maka kita pun bisa. Tidak peduli itu besar maupun kecil. Motivasi untuk kita yang kita sendiri yaitu semangat untuk berusaha, kerja keras, keberanian untuk berinovasi. Mari kita ambil inspirasi dari Migakan yaitu berinovasi, menjadi visi jelas memberikan manfaat untuk kita. Mari kita jadikan Migakan sebagai teladan. Jika brand lokal bisa meraih kejayaan, maka kita pun bisa. Tidak peduli usaha kita yaitu kecil maupun besar, karena yang besar dimulai dari yang kecil. Oke teman-teman semuanya, gak kerasa kita berujung presentasi dan mungkin presentasi kami cukupkan sampai di sini karena di sana dia sudah bagian dengan yang lain. Mohon maaf jika presentasi ini terlalu singkat, semua itu bukan gak ada waktu. Tapi memang karena udah nggak ada rasa jadi untuk apa lama-lama. Pepatah mengatakan jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, percuma kalau kita nggak balikan lagi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke gunung, dia sudah berlalu dan masa lalu bukan urusanku. Setiap cerita ada titiknya, setiap pertemuan ada akhirnya. Dan hari ini, izinkan kami untuk menutup presentasi kami dengan satu kalimat, yaitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.